regular grammar. Nah, sebelum masuk ke sini, itu kita harus paham dulu bahwa ada yang disebut ini. Nah, istilahnya itu alfa sisi kiri, dan sisi kanan. Sisi kiri itu sumbernya, sisi kanan itu ini hasilnya, yang ini ya, sisi kiri, ini sisi kanan. Kemudian ada istilah terminal dan non-terminal. Terminal dan non-terminal ini yang akan kita pakai bahasannya di nanti dalam sini. Apa yang membedakan antara 1, 0, 1, 2, 3, itu bagaimana aturan yang diberlakukan di sisi kiri sama sisi kanannya. Kita masuk ke pembahasan nomor 1, yaitu unrestricted grammar. Nah, batasannya dia, di unrestricted grammar itu, alpha. Ini batasannya, nah, kalau untuk unrestricted 1. Kan tadi gini ya, alpha menghasilkan beta. Alpha ini harus, alpha sama dengan terminal dan non-terminal ya, dengan setidaknya 1 non-terminal. Terus persyaratan kedua, ini persyaratan pertama, persyaratan keduanya itu alpha tidak boleh kosong. Itu persyaratannya. Sedangkan untuk beta itu bisa terminal dan non-terminal. Tahu apa itu terminal? Apa itu terminal? Huruf kecil, Ibu. Apa kalau terminal? Huruf kecil. Huruf kecil. Kalau non-terminal yang kapital. Ya, huruf kecil tidak bisa diturunkan. Itu terminal. Oke? Paham sampai sini ya? Oke. Bu. Nah, sekarang untuk unrestricted tadi. Dia bilang alpha tidak boleh kosong. Ya. Kemudian alpha adalah string terminal dan non-terminal dengan setidaknya 1 non-terminal. Dan beta itu rangkaian bisa terminal atau non-terminal. Kita contoh. Ini alfa menghasilkan beta. Tadi kalau terminal itu huruf kecil alias satuan terkecilnya. Sedangkan kalau non-terminal, ya, itu huruf besar. Itu yang paling mudahnya lah. Contoh, 1. BC menghasilkan ACB. Nah, perhatikan dulu contohnya. Sisi kiri ini alfa. Sisi kanan ini beta. Yang tadi peraturannya kalau unrestricted, dia tidak boleh kosong. Ya, alias nanti tidak boleh itu epsilon, tidak boleh begini nanti. Tidak boleh itu begini Ki, menghasilkan begini. Tidak boleh kosong. Ya. Kemudian, alfa
simbol terminal atau alfa ini terminal atau non-terminal yang sekarang di contoh soal yang saya kasih. Oke, simbol terminal. Ya kan? Yang mana terminalnya? Yang C, Ibu. Kemudian yang nonnya? Huruf B besar, Ibu. Huruf B, Bu. Tadi lihat persyaratannya di atas. Persyaratannya itu dia terminal dan non-terminal, tapi harus ada satu non-terminalnya setidaknya. Paham ya? Sisi kirinya dulu nih kamu lihat alfanya. Jadi coba saya tanya Ki, bisa enggak dia begini? Salah. Ini. Bisa enggak begitu dia? Apakah ini termasuk unrestricted? Bukan, Ibu. Bukan. Karena dan tadi di batasannya terminal dan non terminal berarti harus ada dua-duanya karena pakai dan, Ibu. Oke. Ya. Bisa tidak harus dua-duanya, Dek. Tidak harus dua-duanya. Tapi kalau dia satu, itu harus dia setidaknya satu non-terminal. Paham, Ki? Bisa terminal, bisa non-terminal, tapi kalau dia satu, itu harus di antara rangkaian sisi kiri, itu harus satu, salah satunya itu non-terminal. Paham ya? Sisi kanannya itu bisa terminal atau non-terminal. Bisa juga ditambah. Nah, saya perhatikan contoh. Ini tadi tidak bisa. Kenapa? Karena sisi kirinya tidak ada non-terminalnya. Paham? Padahal di aturan mengatakan dia setidaknya satu non-terminal. Jelas ya? Oke. Bu. Sisi kanan sekarang, sisi kanannya itu memenuhi. Karena di sisi kanannya mengatakan terminal dan non-terminal. Tidak ada persyaratan bahwa harus ada sekian non-terminal, harus ada sekian terminal. Jadi, sisi kanannya itu bebas. Boleh seperti ini, boleh seperti ini memenuhi. Kenapa? Sisi kirinya itu setidaknya satu non-terminal memenuhi. Sisi kanannya bisa terminal, bisa non-terminal juga memenuhi. Paham? Coba sekarang, kalau begini, SAB menghasilkan BA. Tidak, Bu. Termasuk. Kenapa? Di kirinya itu ada mi ini, aman mi non-terminal, toh? Aman mi non-terminal. Dan AB-nya ya bebas, mau ada, mau tidak juga boleh. Yang penting aman mi at least satu non-terminal itu. Berarti alfanya aman nih. Nah, betanya tidak ada persyaratan, Dek. Dia cuma bilang boleh terminal, boleh non-terminal, boleh keduanya. Paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Dila? Siapa tadi bilang tidak? Iya, Bu, paham, Bu. Oke. Lanjut. Nomor 2. Apa tadi? Konteks sensitif. Dari tulisanku. Ngerti juga nih, Kak? Sensitif. Ya. Konteks sensitif grammar.
Aturannya apa? Namanya sensitif. Ya, berarti ada yang harus dipenuhi juga lah. Aturannya sama Jide. Ya, sama dengan tipe 0. Tapi ya, panjang A itu harus lebih kecil sama dengan B. Panjang apanya nih Bu? Jumlah. Jumlah simbolnya. Gitu. Jadi, kalau berarti sama dengan tipe 0. Bisa seperti ini, misalnya ASB lebih kecil. Lebih kecil. Menghasilkan AB. Apakah ini termasuk sensitif? Tidak, Ibu. Tidak. Kenapa tidak? Karena sisi A-nya lebih panjang daripada sisi B. Betul. Ini masuk unrestricted, memenuhi unrestricted, tapi tidak memenuhi sensitive grammar. Kenapa? Karena ada tambahan di sensitive grammar, yaitu jumlah. Ini nama jumlah nih. Jumlah simbol atau panjang di sisi kiri itu harus lebih kecil sama dengan sisi kanan. Yang ini 3, kanannya 2. Apakah ini lebih kecil sama dengan? Tidak. Jelas? Jelas Ibu. Oke. Kalau seperti ini, B menghasilkan B. Termasuk Ibu. Termasuk. Karena ini 1, ini 1. Lebih kecil sama dengan? Iya. Paham? Saya tanya lagi. Iya Bu. Kalau begini, ini masuk enggak? Termasuk Ibu. Tidak, Ibu. Tidak. Tidak, Bu. Kenapa tidak? Karena di sisi kirinya itu pakai simbol terminal. Karena kalau mengikuti yang tadi, yang tipe 0 itu harus ada si non terminal di sisi kiri. Betul. Ya. Ingat ya, sensitive grammar itu sama dengan tipe 0, tapi ada tambahannya. Berarti memang dia memenuhi nih. Panjang simbolnya sama. Sama-sama 1. Ya kan? Cuman dari awal tidak terpenuhi yang aturan tipe 0. Yang mengatakan bahwa sisi kiri atau alfa itu harus setidaknya 1 non-terminal. Paham ya? Paham Ibu. Yang lain paham, Ji? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, Bu, paham. Ke konteks nomor 3. Konteks free. Nah, konteks free grammar, kita lihat aturannya. Ini sama dengan tipe 0. Oke, sama dengan tipe 0, tapi, nah tambahannya, alfa harus hanya boleh 1 non-terminal. Berarti alfa sama dengan non-terminal atau variabel, berarti harus huruf besar.
Sedangkan betanya itu boleh non-terminal, boleh terminal, atau bahkan epsilon. Jadi, kalau kita lihat, kalau dia bilang sini alfa hanya boleh satu non-terminal, berarti panjang alfa itu harus cuma satu. Dan satunya itu harus non-terminal. Kalau tadi unrestricted, boleh 2, boleh 3. Tapi kalau 2, minimal salah satunya itu non-terminal. Sedangkan kalau konteks free grammar, tidak ada pilihan lain, alfanya harus sama dengan 1 panjangnya, dan 1 itu harus variabel atau non-terminal atau huruf kapital. Sedangkan sisi kanannya itu sama dengan aturan unrestricted, sama dengan aturan sensitif. Boleh gabungan, boleh tunggal. Entah itu variabel atau non-terminal atau terminal. Jadi contoh dari free grammar, kalau seperti ini, boleh atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Ya, Bu. Memang dia, ya, memang panjangnya cuma 1, ini 1, ini 1. Memang panjangnya cuma 1 nih, cuman sisi kirinya atau alfanya itu harus variabel, tidak bisa tidak. Kalau seperti ini, A sama dengan X, ini baru bisa. Paham ya? Iya, Bu, paham. Kalau B sama dengan AB, boleh. B sama dengan menghasilkan A besar, B kecil, ini juga boleh. Jelas ya? Ini juga dia bilang di sini, B sama dengan A kecil juga boleh. Artinya, sisi kirinya terbatas, tapi sisi kanannya tidak terbatas. Saking tidak terbatasnya, sisi kanannya konteks free, itu bisa non-terminal, bisa terminal, bahkan bisa epsilon. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjut ke yang paling sering dan bakal turun ke materi berikutnya, itu adalah regular. Regular grammar. Kalau regular grammar, oke, sisi kiri atau alfa sama aturannya dengan free grammar deh. Itu harus cuma 1 dan dia harus non-terminal. Tapi sisi kanannya, kalau tadi free grammar itu kanannya bebas, tidak ada aturan. Tapi kalau regular grammar, sisi kanannya itu harus simbol terminal ya, atau nah, kalau ada variabel atau non-terminal, variabel itu non-terminal ya. Kalau ada non-terminal, dia harus terletaknya di paling kanan. Atau T, ini T itu terminal, T. Paham? Ibaratnya itu, ketika misalnya nih, ada 2 orang, ya, si A sama si B. Si A ini adalah terminal. Si B ini adalah non-terminal. Contoh kayak gini ya. Ini orang. Ini si A nih. Ini si B. Paham ya? A ini adalah terminal. B adalah variabel. Variabel itu apa? Kamu dari tadi kita bilang. Variabel itu non-terminal. Huruf kapital. Paham? Nah,
Terus ada nih dosen, panggil dia. Ya, ada dosen panggil dia, panggil ini. Kalau di aturan regular grammar, si dosen ini boleh cuman memanggil A, tapi kalau ada si B ini harus di paling kanan. Jadi harus begini susunannya. Ini A dulu, baru B. Paham ya? Tidak boleh si B atau variabel di kiri, baru terminal. Dia harus paling kanan. Jelas? Tapi boleh juga tidak dipanggil ini variabel. Karena di sini aturannya bisa tunggal, cuman terminal. Tapi kalau mau pakai non-terminal, non-terminalnya harus kamu taruh paling kanan. Contoh. X menghasilkan B. Apakah ini termasuk regular? Termasuk, Ibu. Termasuk. Kenapa? Karena di regular mengatakan alfa itu harus non-terminal. Betul? Betul. Ini betul. Betul. Ya. Beta, kita lihat. Betanya itu bisa terminal atau terminal ditambah non-terminal, tapi non-terminalnya harus paling kanan. Lalu kita lihat B di sini. Apa yang ada di sisi beta? Ada terminal? Terminal, Ibu. Ada. Ada non-terminal? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Karena tidak ada non-terminal, maka ini benar. Lanjut. X menghasilkan A, B. Apakah ini betul? Tidak, Ibu. Tidak. Tidak, Bu. Kenapa? Karena dia ada simbol non-terminal yang kalau menurut regular grammar, kamu ini harus paling kanan. Jadi harusnya seperti ini yang betul. Jelas? Oke. Paham ya? Nah, tapi kalau ini masuk di regular, tapi ini tidak. Tapi kalau X menghasilkan AB, memang dia untuk regular grammar tidak masuk. Tapi kalau konteks free grammar, CFG, masuk enggak ini? Memenuhi enggak ini? Kalau konteks free grammar. Memenuhi, Bu. Memenuhi. Ya. Karena di konteks free grammar, betanya itu bebas. Nah sekarang, kalau CSG, konteks sensitive grammar, memenuhi tidak ini? Memenuhi, Bu. Memenuhi juga. Kenapa? Karena panjang kiri, panjang alfa, itu lebih kecil sama dengan panjang beta. Dan sisi kiri itu harus, dan sisi kiri tidak ada ketentuan harus variabel. Ya enggak? Ketentuannya itu cuman dia tidak boleh lebih kecil sama dengan beta. Jelas? Kalau unrestricted, memenuhi tidak yang ini? X menghasilkan A besar, B kecil. Memenuhi juga, Bu. Memenuhi juga. Karena tadi persyaratannya unrestricted, alfa itu bisa campuran, bisa tunggal. Tapi kalau campuran dan ada variabel, kalau campuran ya, dan mau memasukkan variabel, itu harus minimal ada satu. Dan betanya atau sisi kanannya itu bisa tunggal, bisa campuran. Bisa sama-sama terminal-terminal, atau terminal non-terminal, atau terminal tunggal. Itu bisa. Paham ya?
atau bahkan non-terminal tunggal juga bisa. Jelas sampai sini? Ibu, Iya. berarti kalau misalkan ada soalnya bilang apakah X apa nih? X yang itu Bu, X A B A non terminal baru B terminal. Kalau misalkan begitu soalnya baru pertanyaannya memenuhi yang mana, berarti termasuk juga itu tiganya yang unrestricted, yang free sama sensitif juga memenuhi berarti itu Bu. Iya. Oh, berarti dituliskan juga begitu. Iya, betul. Kalau soalnya begitu ya, karena kalau misalnya dia bilang, apakah string di atas itu, atau soalnya kayak gini, string di atas itu memenuhi grammar apa? Itu kan? Maka untuk string yang ini, dia memenuhi unrestricted. Kenapa? Karena sisi kirinya itu setidaknya ada satu non-terminal dan sisi kanannya itu bisa terminal ditambah non-terminal atau bisa salah satunya. Sedangkan untuk CSG, sensitif, memenuhi juga. Karena tipe nolnya saja memenuhi, dan tambahannya adalah ruas kiri. Itu tidak boleh harus lebih kecil sama dengan ruas kanan. Dan ini memenuhi. CFG-nya memenuhi tidak? Memenuhi juga. Kenapa? Karena ruas kirinya itu adalah variabel dan panjangnya cuma 1, sedangkan ruas kanannya tidak ada batasan. Tapi ini tidak memenuhi untuk regular grammar. Karena apa? Karena sisi kirinya, memang sisi kirinya terpenuhi. Bahwa harus variabel. Tapi ruas kanan atau sisi kanannya tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi untuk regular grammar? Karena menurut regular grammar, kalau ada non-terminal, dia harus terletak paling kanan. Sedangkan ini terletaknya di sebelah kiri. Paham? Paham Ibu. Jadi, setiap string itu, Dek, tidak harus cuma satu dia penuhi. Tidak harus cuma satu. Tapi kamu harus tahu kenapa ini disebut memenuhi A, kenapa ini disebut memenuhi B, kenapa ini tidak memenuhi grammar ini. Bukan yang berarti kalau ini dia harus cuma salah satu. Gitu loh. Selama dia terpenuhi ketiga-tiganya, ya enggak masalah. Yang penting kamu tahu aturannya apa, unrestricted apa aturannya, CSG apa aturannya, CFG apa aturannya, dan regular grammar apa aturannya. Jelas? Iya Bu, jelas. Ada yang lagi yang bertanyakan untuk grammar? Ada lagi? Bilang kalau tidak ada Ibu. Kalau ada, bicara Ki. Izin Bu, Iya. semisal itu A-nya A besar, B-nya B kecil, A-nya A besar, itu masuk grammar berarti Bu. Kalau apa? Kalau yang ini Bu, yang X, yang A-nya A besar, terus B-nya B kecil, A-nya lagi A besar, itu masuk berarti grammar Ibu. Ini begini, A, B, A. Ya, ya Ibu. Ini masuk apa? Grammar, masuk grammar itu Ibu. Grammar apa? Banyak grammar deh, ada 4. Regular grammar. Regular grammar, tidak bisa. Karena dia harus di sebelah kanan. Karena ini ada non-terminal. Oh, Harus iya. di kanan juga. Gitu loh. Jadi harus CAA. Harus begitu. Oh. Karena ruas iya. kanan. Sisi kanan. Jadi kalaupun ada 10 non-terminal dan 1 J-terminal di ruas kanannya, itu terminal yang cuma 1, letakkan di paling kiri.
Sedangkan untuk non terminalnya paling kanan, Ki. Paham? Oh iya Ibu, paham. Oke. Ada lagi yang untuk grammar-grammar ini? Tipe 1 itu apa? Konteks sensitif grammar. Apa tadi aturannya? Alfa, panjang alfa itu harus lebih kecil sama dengan beta. Itu. Dan ini sama aja dengan tipe 0. Cuman tipe 0 itu tidak ada aturan ininya. Ya. Tapi kalau tipe 1 atau sensitif, dia ada tambahan aturannya. Bahwa lebih kecil harus alfanya itu lebih kecil sama dengan beta. Ibaratnya itu bisa jika semua lulus gitu loh. IPK 3 bisa lulus, IPK 4 bisa lulus, IPK 3,5 bisa lulus. Tapi kalau mungkin jadi cum laude, itu ada tambahan aturan bahwa IPK minimal segini. Ya, sama kayak ini, unrestricted mengatakan sisi kiri itu gabungan atau boleh tunggal, tapi kalau mau digabung dengan non-terminal, dia harus mengandung minimal 1 non-terminal. Dan sisi kanannya itu bisa terminal, bisa non-terminal, bisa keduanya. Pada saat konteks sensitif, sama dengan tipe 0, tapi tambahnya satu aturan. Apa itu? Panjang ruas kiri harus lebih kecil sama dengan ruas kanan. Paham? Oke. Jelas? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada, Ibu. Kalau ini tadi tidak masuk reguler toh? Ya enggak? Ini enggak masuk reguler toh? Iya Ibu. Berarti ini masuk apa? Ini bisa masuk apa? X besar menghasilkan A besar, B kecil, A besar. Dia bisa masuk apa? Tipe 1 bisa ya, Bu? Tipe 1 bisa, tipe 1 itu apa? Sensitif bisa, tipe 2 juga bisa, konteks free grammar toh bisa. Ya enggak? Unrestricted juga bisa. Paham? Paham. Oke, coba beda. Kalau begini, A, X, B menghasilkan A kecil, A besar, B kecil. A besar, B kecil. Ini masuk apa? Tipe berapa? Bisa tipe 0, Ibu. Bisa tipe 0. Tipe apa lagi? Tipe 1. Tipe 1, Bu. 1. Tipe 2 bisa? Tidak. Tidak Iya, Bu. mungkin Mi tipe 2, tidak mungkin Mi tipe 3. Karena tipe 2 sama tipe 3, sisi kirinya sama. Sama-sama harus cuma 1 dan itu harus variabel atau non-terminal. Paham ya? Paham? Paham. Paham Ibu. Sudah Mi, jelas. Apalagi materi yang kamu tanya? Ini Ji, Masih ada, Ibu. ya apa? Kasih tahu Kak, apa? Biar langsung Ki ke situ. Karena kalau saya jelaskan Ki ulang dari awal, bakal lama Ki. Sampai sahur bareng Ki itu. Apa lagi yang mau kamu tanya?
Bicara kini, entah saya kasih bayar aja kok. NFA ke DFA, ekuivalensi. Iya, Ibu, oke. Saya kasih. Ibu, Hmm, sebelumnya masuk ke materi, Bu, apa itu ekuivalensi, Bu? ekuivalensi itu setara. Oh, Ekuivalensi itu setara, adil. Artinya tuh kalau ekuivalensi, string yang dianggap diterima oleh NFA pada saat diubah DFA-nya, dia tetap diterima. Menjadi tidak ekuivalen ketika ada string yang diterima di NFA, tapi pada saat kita konversi itu NFA ke DFA, string itu jadinya tidak diterima. Itu berarti tidak ekuivalen. Paham? Sekarang saya tanya dulu sebelum jauh, Kak. Apa itu NFA? Non-determin. Apa itu DFA? Apa itu? Apa itu FA? Ini toh jenis dari FSA. Apa itu FSA? kurang paham, Ibu. FSA adalah singkatan dari finite state automata. Oke. FSA itu dibagi dua. Ada DFA, ada NFA. D di DFA itu stands for deterministic. Sedangkan N di NFA itu artinya non-deterministic. FA-nya apa? Finite state automata. Apa itu deterministic? Deterministic itu jelas. Sudah jelas, sudah tetap. Sedangkan non itu kebalikan. Kebalikan dari DFA. Alias apa? Tidak jelas, tidak tetap. Oke. Apanya, Bu, jelas sama tetap? Saya gambarkan dulu satu mesin FA. Nah, sudah pernah pasti dapat gambar-gambar begini tuh? Pernah. Nah, Iya Ibu, sudah pernah. oke. Ada 5 tupel. Di dalam sebuah mesin, itu ada 5 tupel yang harus kamu bisa definisikan. Yang pertama, himpunan state. Ya, himpunan state. Himpunan state itu apa? State di dalam gambar ini apa saja? Yang itu state yang dalam lingkaran, deh. Apa? Q0, Q0, Q1, Q2. Q2. Yang kedua, himpunan input. Yang mana input di sini? Sudah ada belum? Winol, Ibu. Input. Belum. Belum ada, Bu. Inputnya belum ada, Dek. Belum ada, Bu. Apa? Input itu label yang diberikan di atas tanda panah. Misalnya ini A, ini B. Oke. Cara bacanya bagaimana? Q0 mendapatkan input A, menghasilkan Q1. Begitu cara bacanya. Q1 mendapatkan input B, menghasilkan Q2. Maka himpunan inputnya adalah A, B. Oke? Sampai sini paham? Paham Ibu. Paham, Ibu. Nomor 3.
Initial state. Initial state-nya yang mana? Initial state adalah state yang mengarah panah ke dia tanpa ada sumber. Final Ibu. Nol. Yang keempat, final state. State yang ditandai dengan dua lingkaran. Q2 itu. Yang kelima, ini yang bakal paling panjang, disebut sebagai delta atau tabel transisi. Ya, bagaimana cara tulisnya? Delta dalam kurung Q0 mendapatkan input A menghasilkan apa? Lihat, Q0 mendapatkan input A menghasilkan Q1. Maka di sini ditulis Q1. Sekarang saya tanya, ada transisi apa lagi di sini? Ada berapa transisi, Dek, di sini? Ada 2 Ibu. Cuman ada 2. Ya. Yang namanya transisi berarti ada sumber, ada tujuan. Dan dari sumber ke tujuan, dia membawa input atau simbol. Ibu, 3 panah di sini. Tapi ingat, ada 1 panah yang tidak punya sumber. Panah itu yang akan menandakan bahwa state yang dia tuju adalah initial state. Maka di sini karena cuma ada 2 panah yang jelas sumber dan tujuannya, dan dia membawa input, maka di transisi itu cuma ada 2. Transisi kedua adalah Q1, B menghasilkan Q2. Paham? Paham Bu. Ibu. Nah, ini adalah dasar dari FSA. Sekarang kita balik ke tujuannya. Ada DFA, ada NFA. DFA itu deterministik, jelas. Maksudnya apa? Kalau dibilang jelas, berarti tidak ambigu. Paham ya? Tidak galau, tidak labil. Apanya Bu yang labil? Apanya Bu yang galau? Apanya Bu yang jelas? Deterministik berarti ketika sebuah state diberikan input, dia hanya pasti ke satu state saja. Tidak mungkin ada 2 transisi ya, yang inputnya sama-sama A, tapi tujuannya berbeda. Paham? Saya kasih analogi. Kalau DFA, ya, kalau DFA, misalnya nih, inputnya ada 2. State-nya dulu deh. State-nya adalah partam, pinisi, AE. Ya. Partam, pinisi, lamaca. Partam adalah initial state, dan lamaca adalah final state, misalnya. Oke, sampai sini paham ya? 3 state. Sampai sini paham? Paham Ibu. Paham Bu. Dan 3. Anggaplah kita punya 2 input. 1 motor, 1 mobil. Kalau dibilang DFA, ketika partam mendapatkan motor, maka dia pasti ke hanya 1 tujuan saja. Hanya ke pinisi saja. Tidak boleh motor itu dipakai untuk ke lamaca juga. Karena namanya deterministik. Pasti, jelas. Dia bisa ke lamaca, tapi inputnya harus berbeda. Paham? Sama kayak ini, Dek. Q0 mendapatkan input A, dia kemana? Q1 Ibu. Q0 mendapatkan input A, dia Q1. Menjadi salah kalau saya arahkan lagi panah dari Q0 ke Q2,
tapi di sini juga saya kasih A. Kalau seperti ini, Dek, ini bukan DFA, tapi ini NFA. Kenapa dibilang NFA, Ibu? Karena dia tidak pasti, tidak jelas, alias non-deterministik. Kenapa tidak jelas, Ibu? Lihat, selama inputnya sama, tapi tujuannya berbeda, padahal dia berasal dari satu state yang sama, maka dia dikatakan NFA. Paham? Ya, Bu. Oke, saya kasih contoh gambar. Ya. Bagaimana kalau ada gambar seperti ini? Oke. Apakah ini DFA? Bukan, Bu. Bukan, Bu. NFA. Ini NFA. Kenapa? Kamu lihat, dari kinol ada berapa transisi, Dek? Kinol. Ada 2, Ibu. Dua, Transisi hanya 2 dari kinol? tiga. Iya. Transisi kinol itu ada 3. Ya. Makanya tadi saya bilang, jangan lihat arah panahnya. Jangan lihat jumlah panah. Tapi lihat, kamu lihat dari kinol ke Q1, itu panahnya cuma 1 kan? Ya enggak? Tapi dia membawa 2 input yang berbeda. 1, 0, 1, 1. Paham ya? Dan kinol juga ke dirinya sendiri, alias looping. Inputnya apa? 0. 0. Maka kalau kita bikin tabel transisi, maka delta Q0 itu 0 sama dengan Q0. 0. Kemudian Q0, 0 juga, Q1. Q0, 1, Q1. Jelas? Jelas, Ibu. Ini bukan DFA, tapi ini adalah NFA. Jelas toh? Kenapa jelas? Inputnya sama, tapi tujuannya berbeda. Pasti ini NFA. Karena kalau DFA, satu input tujuannya harus 1 saja. Tidak boleh 2. Karena dia deterministik. Jelas, tetap. Deterministik. Sudah ditetapkan. Sedangkan NFA tidak. Galau gitu, ini Q1, dapat input 1. Bisa ke Q0, bisa ke dirinya sendiri. Ya enggak? Berarti yang deterministik itu, Ibu, inputnya Kenapa? sama tujuannya cuma, berarti Putus. kalau deterministik itu, Bu, input dan tujuannya itu cuma 1. Kalau deterministik, kalau inputnya, enggak bisa kayak bilang deterministik itu cuma 1 inputnya, kemudian 1 outputnya. Itu deterministik, Dek, selama inputnya sama tapi tujuannya berbeda. Itu berarti bukan deterministik. Kalau deterministik, ya, setiap state, oke, kalau diberikan input, dia tujuannya hanya ke 1 state saja. Itu. Tidak bisa ke 2 state. Tapi Bu, bisa enggak dia ke state yang sama, tapi inputnya berbeda? Boleh.
Kayak ini, Q0 ke Q1 kan? Inputnya bisa 0, bisa 1. DFA, Ibu. DFA. Karena yang menjadi ketentuan untuk DFA adalah kalau inputnya sama. Kalau inputnya sama, tujuannya tidak boleh berbeda. Tapi kalau inputnya berbeda, Ji, tujuannya sama, boleh. Yang penting inputnya berbeda. Tapi kalau inputnya sama, padahal tujuannya berbeda, itu tidak diperkenankan di DFA, di deterministik. Makanya dari awal, teman-teman harus tahu yang mana dibilang input, yang mana dibilang tujuan, apa itu transisi. Paham? Paham enggak? DFA, NFA. Aku Pokoknya kalau kamu lihat mini deh toh, kamu lihat mini dia dari sebuah state, ada inputnya ini sama, nih. Tapi dia mengarah ke state yang berbeda, satu ke dirinya sendiri, satu ke sini, pasti ini bukan DFA. Yang tadi DFA itu ini nih. Nah, asalkan ini bukan A. Ini B. Ini DFA bukan? DFA, Ibu. DFA. Kapan ini menjadi NFA? Ketika ada yang looping ke dirinya, tapi ini A, ini NFA. Kenapa? Karena ada nih tadi ini A, dan itu ke Q1. Kenapa kok lagi pasang ini A? Kalau memang kok pasang lagi ini A, berarti ini bukan DFA. Bagaimana caranya Pak biar ini menjadi, biar ini termasuk NFA? Ini harus kamu ganti jadi C. Karena apa? Inputnya harus berbeda. Kalau tujuannya berbeda. Boleh Bu, tujuannya sama. Boleh tujuannya sama, yang penting inputnya berbeda. Jelas? Kalau inputannya berbeda, enggak apa-apa. Enggak bisa dikatakan tuh DEFA kalau begitu pengertian tak. Kalau DEFA itu, Dek, tujuannya sama, inputnya berbeda. Jangan kau tukar, Ki. Tujuannya sama, inputnya berbeda. Inputnya sama, tujuannya berbeda. Itu DFA. Tidak diperkenankan di situ. Selama tujuannya berbeda, tapi inputnya sama, maka itu bukan DFA. Tapi kalau inputnya berbeda, tujuannya sama, boleh. Ini nah. Oke. Ini input, ini tujuan. Oke. Di DFA, ini DFA, input sama, tujuan berbeda. Apakah termasuk DFA? Tidak. Tapi kalau inputnya berbeda, tujuannya sama, apakah DFA? Bisa aja. Paham? NFA, ingat ya, NFA, inputnya berbeda, tujuannya sama, boleh. Dan NFA, inputnya sama, tujuannya berbeda, juga boleh. Itu yang membedakan antara DFA dan NFA. Yang mana tuh input, Bu? Yang dia bawa panah, ini input nih. Tujuannya itu apa? Yang di sini. Boleh lingkar 2, boleh lingkar 1. Lingkar 2 kalau dia final state.
Paham ya? Ada yang belum paham mana NFA, mana DFA? Hei, jawab Kak. Contohnya Bu, contoh lagi Bu untuk nebak. Contohnya lagi. Iya. Oke. Apa ini? NFI, Bu. NFA atau DFA? DFA Bu. DFA. Oh, Oke, balik pengertian awal. Cek. Apakah di antara mesin di bawah ada inputnya sama tujuannya berbeda? Ada. ada, Ibu. Ada. Q0 dapat A ke Q1, Q0 dapat A juga ke Q2. Inputnya sama, tujuannya berbeda. Menurut peraturan, DFA tidak memperkenankan. Maka ini bukan DFA, tapi ini NFA. Jelas? Jelas Ibu. Jelas. Yang ininya tidak perlu kamu cek, karena diterima, Ji. Mau inputnya berbeda, tujuannya sama, atau inputnya berbeda, tujuannya berbeda, diterima. Yang tidak diterima oleh DFA adalah inputnya sama, tapi tujuannya berbeda. Itu yang tidak diterima sama DFA. Paham ya? Oke, kita lanjut contoh lain. DFA atau NFA? DFI, Ibu. DFA Ibu. DFA. Ya, cek key. Yang paling pertama, apakah ada state yang dapat input yang sama tapi tujuannya berbeda? State A, cek satu-satu state-nya. State A, dapat input 0 ke B, dapat input 1 ke C. Ada input lain? Tidak ada. Berarti state A memenuhi aturan. State B, dapat input 1 ke dirinya sendiri, dapat input 0 ke C. Oke, maka state B juga memenuhi DFA. State C, tidak ada arah panah keluar ke dia, jadi dia tidak dapat input sama sekali. Maka ini memenuhi DFA. Mengenai inputnya berbeda, tujuannya berbeda, itu memang yang diinginkan oleh DFA. Karena tidak boleh DFA, inputnya sama tapi tujuannya berbeda. Kalau itu terjadi, maka itu masuknya ke NFA. Tapi Bu, boleh inputnya berbeda tapi tujuannya sama? Boleh. Kalau inputnya berbeda tujuannya sama, kayak di sini 0,2. Boleh. Yang salah itu kalau di sini 0,1, Seng. Ya enggak? Iya Bu. Iya, karena nomor tadi input 1 ada nih ke C, kenapa kok lagi taruh ke B? Maka untuk tetap dia menjadi DFA, ini tidak boleh 1. Di sini harus 2. Maka nanti transisinya A bagaimana? Transisinya A begini, A,0 dapat B. Transisi A,1 dapat C.
transisi A, 2 dapat B. Tujuannya sama, tapi inputnya berbeda boleh. Tujuannya berbeda dan tujuannya berbeda dan inputnya berbeda juga boleh. Apakah ada yang dilanggar? Tidak ada. Karena apa? Tidak ada inputnya sama, tapi tujuannya berbeda. Jelas? Jelas. Jelas, Bu. Oke. Apalagi yang kamu tanya? Tapi Ibu, itu yang perubahannya dari NFA ke DFA belum. Ekivalen. Ekivalensi. Iya, Bu. Oke, perhatikan baik-baik ini nah. Satu kali aja menjelaskan. Perhatikan baik-baik. Nah, kita kasih contoh NFA yang sederhana saja. Yang tadi. Nah, perhatikan baik-baik. Oke. Ini NFA atau DFA? NFA, Bu. NFA, Bu. Oke, sepakat toh semuanya NFA ini? Iya, Sepakat Bu. ya? Iya, iya, Bu. Sebelum masuk ke ekuivalensi, definisikan dulu tuples-nya, Dek. Definisikan dulu tuples-nya. Tadi apa? Himpunan state-nya apa? Q0, Q1. Oke? Aman ya? Kemudian, himpunan input 0, 1. Aman? Iya, Bu. Bu. Yang ketiga, sorry, saya tulis initial state ya IS ya. Semoga paham ya. IS Q0. Aman? Aman. Iya. Bu. Final state ya, saya tulis FS, bukan Ferdi Sambo. Q1. Aman? Aman, Bu. Bu. Jelas ya? Nah, kita definisikan sama-sama transisinya. Kita definisikan sama-sama transisi. Tabel transisi. Kita tulis dalam bentuk tabel, nah, biar lebih gampang. Nah, kalau bikin tabel transisi, ini transisi toh, kolom. Yang mana kolom? Tahu yang mana kolom? Tahu, Ibu. Oh, nah, kolomnya itu kamu taruh sejumlah input. Berapa inputnya? 2, Bu. 2. Bagi dua nih, bagi. Oh, inputnya tadi apa ini? 0, 1. Oke. Kemudian baris itu state-nya. Berapa state-nya? 2, Bu. Ada 2, Bu. Maka 2 baris juga nih. Apa state-nya? Q0, Q1. Makanya tadi aku bilang, ketika dapat soal seperti ini, mau diekuivalensi, tulis Q dulu, tupelsnya. Biar gampang kayak begini. Paham ya? Nah, kita cek satu-satu deh. Q0 dapat input 0. Lihat gambar. Q0 dapat input 0. Dia kemana? Q0 dan Q1. Dan Q1. Karena dia 2, maka buat kurung perawal. Berarti kalau kurung perawal itu berarti himpunan. Tidak mungkin cuma 1. Tidak mungkin anahimatik itu cuma 1. Pasti banyak ini. Di sini tulis Q0, Q1. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang Q0 dapat 1. Ada ndak? Q0 dapat inputan 1. Ada, Ibu. Ada. Ya, kita taruh di sini. Apa? Q1 toh? Tuh, Iya, Bu. kan? Sekarang Q1-nya. Q1 dapat input 0, dia kemana?
Ada enggak? Himpunan kosong tidak ada, Ibu. Himpunan kosong, Tidak ada Ibu. toh? Tidak ada, Iya. maka taruh himpunan kosong. Bagaimana himpunan kosong? Jangan kau tulis kosong, tulis begini. Oke? Iya, Ibu. Iya, Bu. Nah, sekarang Q1 dapat input 1, ada enggak? Ada 2, Ibu. Ada, Ibu. Ada 2. Kemana? Kilo Q1 dan Q0. dan Q1. Q1 dan ke Q0. Oke. Q0, Q1. Oke. Paham? Sampai sini paham? Paham. Paham. Sekarang intinya ini, jangan kau mengedip nah, jangan kau berkedip. Maka jelaskan ini bagaimana cara mengubah dia menjadi ekuivalen. Sampai sini paham nah? Kalau kamu tidak paham di sini tidak bisa kau ikuti. Paham, Bu. Oke, paham. Paham. Oke, sekarang untuk langkah-langkah ekuivalensi itu dimulai dari initial state. Untuk langkah-langkah ekuivalensi itu dimulai dari initial state. Sekarang perhatikan. Langkah pertama. Ya. Namanya telusuri initial state. Oke. Untuk ekuivalensi itu, Dek, ada 2 cara. Bisa kita gambar dulu atau bikin tabelnya dulu. Tapi kalau saya akan lebih gampang kalau bikin gambarnya dulu. Karena dari gambar bisa nanti kamu definisikan menjadi tabel transisi. Ya kan? Oke ya? Nah, sekarang Bu. langkah pertama, telusuri initial state. Yang mana initial state-nya di sini? Q0. Nol. Maka gambarlah dia, ini nah, saya bagi 2 ini. Gambarlah dia Q0. Initial state Q0. Oke? Paham? Oke. Kalau sudah, ya, kalau sudah tulis, nah, yang kedua, cek semua transisi dari initial state. Ya. Cek semua transisi dari initial state. Untuk masing-masing input. Oke. Kita masuk ke langkah kedua. Cek semua transisi dari initial state, dari Q0. Ada berapa tadi input? 2. Ada 2. Yaitu 0 dan 1 kan? Nah, Iya, Bu. kita akan manfaatkan ini tabel, Dek. Manfaatkan ini ditulis bukan cuma pajangan. Jadi kalau salah di sini, salah ke belakang. Tadi dia bilang, langkah kedua adalah telusuri. Cek semua transisi untuk initial state pada setiap input. 1. Input 0. Q0 kemana? Dari Q0 dapat input 0. Menghasilkan apa? Q0 dan dan Q1. Ini toh? Yang ini toh? Maka cek apakah sudah ada state Q0, Q1? Belum ada, Bu. Belum ada. Maka bikinlah state yang nama state-nya adalah Q0, Q1. Ini state. Ya. Tadi dari Q0 dapat input apa tadi? Input 0. Ya kan? Paham? Berarti digabung tadi itu, Bu, di dalam stat. Di dalam stat. Ini. Ya. Oh, Jadi tabel transisinya. Jadi di dalam ekuivalensi NFA ke DFA itu pasti ada state baru, Dek.
yang tidak pernah muncul di NFA, ada di DFA. Paham? Makanya harus kamu lihat tabel transisi. Jelas? Iya, Bu. Oke, sekarang sudah min 0. Satu lagi. Q0 dapat input 1. Dia kemana? Cek tabel transisi. Dia kemana? Q1. Q1. Nah, cek gambarmu sekarang. Sudah ada belum state Q1? Belum. Belum ada. Maka bikin Q1. Nah, dia jadi state, arahkan dari Q0. Q0 dapat input 1. Paham? Paham Ibu. Paham, Bu. Langkah kedua selesai. Langkah ketiga. Telusuri semua state baru. Oke, telusuri semua state baru. Nah, state baru tak ada berapa? Ada 2. Ada berapa state baru tak? 2 Ibu. 1, Bu. 1. Satu yang mana satu? Q0, Q1. Q0 dan Q1. Ini 2. 2 ini. Nah, nanti Jadi coba. Nah, berarti satu-satu nah. Saya gambarkan ulang di sini karena agak panjang. Ki. Ya, tadi kan gini gambarnya toh. Q0. Ya kan? Dia dapat input 0. Dia ke state Q0, Q1. Ya enggak? Terus dapat Iya, input 1. Dia ke... Tadi dapat input 1, dia kemana? Q1. Kasih begini, Kina. Kasih dalam kurung kerawal, Ki. Oke. Ini kan langkah 2 tadi. Nah, saya hapus dulu ini deh. Biar. Oke. Langkah ketiga, telusuri semua state baru. Kita satu-satu. Nah, kita ke state ini dulu, yang ini. Oke? Oke ya. Kita ke state 0,Q1. Perhatikan. Di sini ada berapa state? Ada Q0, ada Q1. Ya enggak? Iya, Bu. ya Iya, Bu. Bu. Ini toh kalau dibilang telusuri semua state baru untuk masing-masing input. Nah, kita mau telusuri dulu yang Q0, Q1. Kita mau telusuri untuk input 0 dan input 1 kan? Iya. Oke ya? Iya, Bu. Sekarang perhatikan, di sini intinya. Di sini ada 2 toh? Q0, Q1. Ya enggak? Iya. Iya, Ibu. Di sini inputnya juga ada 2, 0 sama 1. Maka satu-satu kita bakal cek. Ini agak panjang. Perhatikan nah. Q0 dulu. Transisi Q0 dapat input 0. Cek Q0 dapat input 0 adalah Q0, Q1. dan Q1. 0, Q1. Lanjut lagi. Transisi. Nah, sudah bikin 0-nya. Ini sudah. Sekarang Q1-nya. Q1 dapat input 0 dulu. Kita mau telusuri dulu yang input 0-nya. Q1 dapat input 0. Dia kemana? Kosong, Ibu. Kosong. Kosong. Ini kamu gabung. Tambah. Q0, Q1. Ditambah dengan himpunan kosong menjadi 0,1. Paham? Maka kita dapat untuk state Q0, Q1 dapat input 0. Dia kemana? Q0, Q1. Sudah ada belum state Q0, Q1 di sini?
Udah. Ada, yaitu dirinya sendiri kan? Iya. Bu. Iya, Ibu. Makanya arahkanlah dia looping ke dirinya sendiri. Inputnya apa tadi? 0. Paham? Paham. Nah, ini baru input 0. Sekarang kita bikin yang input 1. Ini kita hapus. Nah, sekarang input satunya. Sama kayak tadi. Q0, input 1. Lihat di tabel transisi atas. Dapat apa? Q1. Catat Q1. Transisi Q1, input 1. Apa? Q0, Q1. Q1. Q0, Q1. Nah, ini tambah. Apa jadinya? Q1. Looping Apa? lagi. Apa? Q0, Q1. Oke. Q0, Q1 saja, Dek. Nggak usah mikir tulis Q0, Q1, Q1. Ya, karena sama ji ini. Paham ya? Maka di Iya. sini jika ditambah, digabung menjadi Q0, Q1. Kecuali di sini Q2. Di sini Q2. Menjadi Q0, Q1, Q2. Paham ya? Tapi karena ini sama dan sudah ada, maka Q0, Q1 saja. Paham? Paham. Paham. Maka dapatlah kita untuk Q0, Q1 dapat input 1, dia apa? Q0, Q1. Apakah sudah ada? Ada. Ada. Nah, tidak perlu garis panah lagi, langsung koma 1. Paham ya? Paham, Ibu. Nah, sekarang ini sudah aman, yang ini sudah clear, ini sudah aman. Sekarang step yang satunya lagi. Q1. Q1 dapat input 0. Lihat tabel transisi tak? Ada? Oh, tidak ada, Ibu. Kosong. Kosong. Iya. Kosong, Ibu. Kalau di DFAD, ini tetap harus kita arahkan menjadi transisi state kosong. Ya, bikinkan itu state kosong. Ini tadi arahnya apa? 0 toh? Iya. Oh, Ibu. Nih. 1 dapat 0 kosong. Maka bikin. Apakah sudah ada state kosong? Belum ada. Bikin. Paham? Paham. Sudah 0, sekarang 1. Q1 dapat input 1, dia kemana? Q0, Q1. Q0, Q1 kan? Iya. Nah, ini dapat dari sini toh, ini nih. Coba cek, apakah sudah ada state Q0, Q1? Ada. Ada. Ada, Ibu. Kalau sudah ada, tidak perlu bikin baru. Langsung arahkan saja, bikin transisinya. Tanda panah 1. Paham? Paham. Step Q1 aman. Masih ada step yang belum kita telusuri? Tidak ada. Tidak ada. Ini. Itu himpunan kosong, Ibu. Ya, himpunan kosong. Berarti kalau himpunan kosong, Dek, semua input apapun langsung looping ke dirinya sendiri. Ya. Jadi langsung loopingkan saja dia 0,1. Kalau himpunan kosong, namanya kosong, tidak ada jalur. Paham? Paham, Ibu. Nah. Oke. Langkah ke-3 selesai. Apakah sudah selesai, Bu, ekuivalensinya? Belum. Satu langkah, P. Sabar. Langkah keempat. Ya. Langkah keempat, kita harus menentukan final state. Oke, itu langkah keempat. Final state itu apa? Yang lingkar 2. Ya enggak?
Iya, Bu. Iya, Bu. Untuk menentukan final state di DFA untuk ekuivalensi, maka kita awali dengan mengecek final state di NFA-nya. NFA-nya, final state-nya apa? Ini tadi NFA toh? Satu. Maka di DFA yang baru, seluruh state yang mengandung Q1 adalah final state. Maka kita cek di sini. Ya. Yang mana di Q1-nya? Yang ini sama yang ini kan? Iya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Maka ini kamu jadikan final state, tambah lingkaran 2. Oh. Oke. Jelas? Jelas. Jelas. 5. Selesai. Oh. Buktikan bahwa dia sudah ekuivalen. Bagaimana caranya? Kita buktikan pakai transisi string. Kapan string diterima? Kalau sudah ke inisial final state. Kalau berakhir di final state. Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, makanya kita cek ini untuk NFA-nya deh. Untuk NFA. 0, kalau ada string 0, 0, sorry, kenapa saya pakai koma? Kalau ada string 0011, apakah ini diterima oleh NFA? Diterima, Ibu. Diterima enggak? Diterima. Diterima. Bagaimana alurnya, Bu? Ini, toh? 0, 0, 1, 1. Terima toh? Iya. Iya, Bu. Yang diterima. Ya, sekarang kita cek string yang sama. Apakah dia diterima di DFA? Kalau dia diterima, maka ekuivalen. Nah, cek di DFA tak? 0, 0, 1, 1. Cek. Nah, cek. 0, 0, 1, 1 dari initial state. Ini, 0, toh? 0 toh? Iya, Iya. Bu. 0 lagi. Ke dirinya toh? 0, 1, 1. Diterima? Diterima. Diterima. Coba cek lagi yang tidak diterima. Yang tidak diterima di NFA apa? Hmm. 010 Ibu. 0, 10. 010 tidak diterima karena tidak ada ujungnya. Tidak bisa, tidak ada satunya ini Q1 toh? 010. Kosongnya ke sini, satunya ke sini, tapi tidak ada kosongnya. Ya enggak? Iya, Bu. Kalau di sini? Kesimpulan kosong. Kosong. Diterima. 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 Nggak bisa Oh. bikin 010 begini kalau tidak ada ujungnya deh. Ini kan tersangkut ke sini. Ya toh? Tersangkut ke sini enggak itu? Karena tidak ada 0. Iya. Paham ya? Nah, tapi kalau 011 Bisa. bisa. Bisa juga diterima, bisa tidak toh? 011. Iya, Ibu. Bisa diterima, bisa tidak. Iya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kembali Dia lagi. diterima kalau begini, 011. Tapi kalau 011 diterima tidak? Tidak. Ya. Nah, berarti di NFA ada kemungkinan ini tidak diterima, tapi ada kemungkinan diterima tidak? Ada. Maka untuk mengeceknya di DFA, 011 diterima tidak?
Diterima. Diterima 0, 1, 1. Ya kan? Ya. Jadi di NFA itu ada memang kemungkinan tidak diterima. Tapi selama ada kemungkinan diterima dan di DFA diterima, maka tetap ekivalen. Paham? Jelas? Berarti Jelas? kalau Hmm. berarti hasilnya itu setara kalau misal dia dinyatakan ekuivalen kalau hasilnya itu setara pas uji coba string begitu Ibu. Betul. Karena harus diuji coba biar dia jelas apakah dia ekuivalen atau tidak. Ngerti nih? Iya. Oke. Masing-masing 5.000 nah. 10.000. Ya kayak Mak hari ini. Coba latihan Gina 1 kali. Q0. Nah, kita bikin dulu NFA-nya biar kita bisa konversi ke DFA. Ya kan? Q1. Q2. Oke. Berarti berapa state ini? 3. 3. Ada input P, ini input R, ini input, kemudian ke sini lagi P. Anda paham itu? Karena sama inputnya, tapi beda tujuan. Iya. Ya Ibu. Terus Q2 ke Q1 itu P, R. Ini juga NFA. Nah, kalau ini enggak Ji, kalau dari Q2 itu tidak NFA. Cuman karena kan ini gagal di sini nih, ya enggak? Iya Bu. Langkah awal, sebelum ngapa-ngapain, minimal kamu bikin tabel transisi dulu. Bikinlah tabel transisi. Berapa kolom? 2. 3. Kolom. 2 Bu. 2. P sama R. P sama R. Baris. 3. Q0, Q1, Q2. Oke. Tulis Mi. Q0 dapat P. 2 toh? Kalau bukan ke Q1, ke Q2 kan? Iya, Bu. Ini Bu. R, enggak ada. Q1 dapat P, tidak ada toh? Iya. Q1 dapat R, Q2 kan? 2. Iya, Bu. Q2 dapat P, Q1. 1. Q2 dapat R. Q1. Tadi apa caranya yang pertama? Coba minta? Iya. Coba ini. Cocok. Anasai, coba mi. Iya, Bu. Cocok. Bagus. Langkah awal, telusuri. Inisial state. Setnya apa? Nah, telusuri initial state untuk semua input. Inputnya ada 2, P sama R. Sekarang cek, Q0 dapat P, kemana? Q1. Q1 dan Sudah ada belum? Belum ada. Belum ada itu. Arahkanlah dia dapat input P, dia kemana? Dia ke Q0, Q1. Salah. Q1 dan Q2 Bu. Iya, mentang-mentang sudah buka. Oke, state. Tambah? Nah, sekarang dapat input P sudah. Input R-nya lagi. Q0 dapat R? Himpunan kosong. Oh, R. Oke? Paham ya? Iya, Bu. Bu. Telusuri semua state baru. State baru yang ini toh? Q1, Q2. Masih ingat caranya? Masih. Nah, sekarang coba. Karena ini Q1, Q2, dia ada 2, kita telusuri satu-satu. Untuk Q1, P dulu. Q1, P. Apa? Himpunan kosong.
Kosong toh, kosong ditambah 2, P. Q1. Ini ditambah menjadi Q1 kan? Iya. Nah, sudah ada belum Q1? Belum. Belum. Maka arahkan dia state Q1. Tadi apa inputnya? P. Ya enggak? Iya. Sekarang R-nya lagi. Q1, R dapat apa? Q2. Q1, R dapat Q2. Q2, R dapat Q1. gabung. Q1, Q2. jadi Q1, Q2 itu sama aja dengan Q2, Q1. Nah, sama Ji. Nah, sudah ada belum Q1, Q2 atau Q2, Q1? Sudah ada. Ada, yaitu Q-nya sendiri, looping. Apa tadi inputnya? R. Paham ya? Kasih huruf kecil yang paling tadi sama R. Jelas? Jelas. Terus ada lagi seperti yang ini. Q1. Q1 dapat input P. Lihat, kosong. Ya kan? Maka arahkan kemana? Ke sini tak? Oke. Karena sudah ada, tidak perlu lagi bikin kosong. Q1, R. Kemana dia? Q2. Nah, sudah ada Q2? Tambah lagi Q2. Ini R. Q2. Oke, paham? Paham. Oke, sekarang ini sudah aman, ini sudah aman, ini sudah aman. Nah, ada tadi state baru lagi toh? Ada, Bu. Q2, P. Mana dia Q2, P? Q1. Q1. Ada belum Q1? Sudah. Ada. Jadi ini tanda terputus Ki. Begini yang penting mengerti nah? Iya. P. Iya, Bu. 2, R. Q1. Sudah ada Q1? Sudah. Di sini, R. R. Oke. Ya kan? Ini aman Mi. Masih ada state yang belum ditelusuri? Himpunan kosong. Kosong. Langsung ini ke dirinya sendiri. Berapa inputnya? Taruh semua P, R. Langkah terakhir apa? Semua final state di NFA yang mengandung final state itu akan menjadi final state di DFA. Apa final state-nya ini? Q1. Maka semua yang mengandung Q1 itu harus jadi final state. Ada berapa? 2. Ada 2. 1, 2. Oke. Uji. PRR. Terima? Iya. Diterima. Diterima. Diterima karena gini. PRR. Kan? Iya. Terima. Bu. PRR. PRR. Iya. Terima? Terima. Jelas? Jelas. Sekian. Ibu. Iya. Berarti yang bisa diekuivalensi itu cuman dari NFA ke DFA saja. Ya, DFA ke NFA tidak ada ekuivalensinya. Kenapa? Kenapa yang diekuivalen itu NFA ke DFA? Karena yang diketahui oleh banyak manusia dan kita pakai itu NFA. Karena kita sebagai manusia kan tidak pernah jelas toh. Ya enggak? Iya, Bu. Misalnya nih, aku tanya kok saja apa sahur mau sebentar? Tidak tahu. Tidak tahu. Berarti kok NFA atau DFA? NFA. DFA. Deterministik. Bisa lagi kok enggak sahur kalau kesiangan. Ya kan? Nah, terus kenapa Bu harus diekuivalensi? Karena komputer itu tidak galau deh. Komputer itu jelas. Jadi untuk mengakomodir apa yang dipakai oleh manusia dan segala macam, itu harus diekuivalenkan yang dimengerti oleh mesin. Paham? Paham. Paham, Bu. Apa?
Hmm. Ya, betul. Karena kenapa dia kurung kurawal? Karena NFA, Dek. Bisa jadi tujuannya berbeda, tapi inputnya sama. Ya kan? Makanya kurung kurawal, Ki. Tapi, apa tadi? Pengecualian itu lingkungan kosong, kan kosong, Ki. Jadi ada isinya, toh. Namanya kosong, masa kosong, kosong, koma kosong. Ya, ada lagi? Kontrakku cuma sampai jam 11 malam. Selebihnya naik harga. Aman, Bu, aman. Siapa bendahara kelas? Maira, Bu. Maira, invoice-nya besok saya kasih. Notanya Kalau pas UTS bisa dikontrak Ibu. Kenapa? Kalau pada apa? Kalau pas UTS bisa dikontrak juga Ibu. Bisa, tapi resiko tanggung masing-masing. Waduh. Lunjak. Begini GC-nya itu, TBO. Nah, sudah aku jelaskan dari awal. Banyak ini halaman nih. Ibu bisa nanti dikirim, Bu. Boleh kalau kamu mengerti caranya dicoret-coretan. Ngerti, Bu. Ngerti Ibu. Ibu. Boleh. Apa lagi yang kamu tanya? Aman nih, bersih. Oh, tidak sampai ke materi e-closure? Tidak, Bu. Belum. Oh, Belum sampai. alhamdulillah. Karena saya pegang PTIKD itu sampai closure. Saya juga kasih UTS hari Jumat. Yoi. Kamu lihat soal UTS? PKB juga Ibu. Kenapa? Bisa dipegang Mau PKB Ibu, juga. mau. Ini Bisa, namanya Bu. aku bocorkan ke anak PTIKD. Tidak, Bu, insya Allah. Ada sih, Bu. Teman. Insya Allah manusia, insya Allah. Insya Allah Arab, Bu. Insya Allah Arab. Mama kamu suka cari yang orang Arab, insya Allah gitu. Insya Allah. Ada lagi enggak yang kamu mau tanya? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada sih, Bu. Clear semuanya? Clear? Iya. Soal UTS, ini kan soal UTS yang Budia. Soal UTS-ku, toh. Mana? Kelihatan nih, soal UTS-ku kah? Belum, Bu. Stop presenting dulu. Oke. Ini soal UTS-ku saya. Oke, sudah. Intinya saya materiku sampai e-closure. Ini tadi belum ada soal e-closure-nya. Intinya tuh kalau di materi sebelum tes sampai yang tadi, kamu tahu apa itu DFA, kamu tahu apa itu NFA, karena kamu sudah tahu bedanya kapan dia diterima, kapan dia ditolak. Lalu, ekuivalennya bagaimana? Selesai. Tadi sudah jelas juga tahu cara ekuivalensinya bagaimana. Jelas?
Jelas, Ibu. Jelas Ibu. Jelas, Ibu. Saya mendapat 100. Wah. Saya mendapat 100 UTS mau besok. Amin. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Bismillah, berdoa. Amin. Gampang gitu TBO. Berapa jam juga ajar gue 2 jam sih. Aduh. 2 jam. Berapa pertemuan? 7 pekan. Iya. Karena tidak bisa ke ekuivalensi kalau Anda mengerti KNFA. Tidak tahu KNFA kalau kamu tidak tahu apa itu DFA. Tidak kamu tahu DFA kalau kamu tidak tahu apa itu FSA. Tidak kamu tahu FSA kalau kamu tidak pernah tahu yang mana dibilang string, yaitu kumpulan input. Ada dibilang terminal, ada dibilang non-terminal. Gitu. Meskipun yang grammar-grammar tadi itu bakal dipakai lebih banyak di materi setelah UTS. Salah satunya yaitu di materi rekursif kiri. Kalau yang tadi ini, NFA, DFA, itu kayaknya tidak ada keterkaitannya dengan regular grammar, ya enggak? Tidak ada keterkaitannya dengan grammar-grammar yang tadi kan? Karena kamu belum lihat yang kayak simbol alfa menghasilkan beta. Karena dia masih fokus ke mesin otomata yang gambar state set itu. Cuman, itu bakal kamu butuhkan di materi setelah UTS, yaitu materi rekursif kiri, materi konversi ke CNF, konteks yang normal form. Tapi nanti setelah UTS. Kerjaan aku dulu UTS mau besok, Lebaran, baru masuk lagi ke materi selanjutnya. Gitu. Ya, Kasih, Bu. ya apa? UTS-nya mobile. UTS-nya mobile itu dari project tak. Dari project kelompok tak. Karena kita belum masuk ke, kan kita sudah masuk ke database, ya kan, di modul 7. Nah, sebisa mungkin pada yang kan nanti UTS-nya itu teknisnya ujian lisan deh, ya kan? Ujian lisan bakal saya panggil per kelompok. Oke, satu kelompok itu hanya akan membawa satu laptop. Paham ya? Di laptop itu harus sudah ada kamu coding, cicilan atau progres untuk proyekmu. Yang dimana seharusnya dari 7 pertemuan ini, seharusnya kamu sudah menyicil layout. Karena layout itu sudah berakhir di 2 pekan lalu. Paham? Makanya materi untuk layout, di codinganmu itu harusnya sudah ada layout. Dan jangan dikasih cuma layout splash screen deh. Terlebih lagi, sudah ada layout, sudah ada intent. Intent minggu lalu toh? Iya, Bu. Saya Iya, yakin Bu. ada pasti beberapa fungsimu pasti pakai intent. Minimal dari splash screen ke halaman login. Paham ya? Nah, akan lebih baik lagi jika sudah ada koneksi database-nya. Minimal autentikasi login. Itu, minimal autentikasi login atau koneksi ke database-nya. Sehingga yang kamu bawa pada saat ujian lisan pekan depan, itulah yang akan saya tanya. Saya tanya per individu deh. Jadi nilai untuk UTS itu ada 2. Nilai individu dan nilai kelompok. Nilai kelompok antara satu orang dengan yang lain, selama dia dalam satu kelompok yang sama, itu sama. Tapi nilai individu itu bakal berbeda. Kenapa? Tergantung kemampuan menjelaskan dan kemampuan menjawab dari mahasiswa terkait.
Terus nilai kelompoknya nilai dari mana, Bu? Nilai kelompoknya saya nilai dari seberapa besar progres yang kamu bawa pekan depan di UTS. Jadi jangan berharap nilai tinggi kalau nilai kelompokmu tinggi, kalau yang kamu bawa pekan depan hanya 1 tampilan splash screen. Padahal kamu berempat. Masa berempat itu yang kita coding? Apalagi kalau rata-rata tadi mostly sudah berhasil mengkoneksikan ke database. Dengan kata lain, jangan coba-coba masuk ruang ujian kalau ada codingan kamu tidak mengerti, padahal kamu tunjukkan Kak pekan depan. Kalau memang kamu mau uji nyali, silakan. Paham ya? Jangan karena gini nih. Jangan karena Jami taruh deh, nanti tidak bisa aku jawab. Ya enggak masalah. Tapi nilai kelompokmu bakal rendah. Karena progresmu sedikit. Padahal waktu yang dikasih antara satu orang dengan orang yang lain sama. Tapi jangan juga, mungkin banyak sekali, tapi tidak ada kau tahu pada saat ditanya kok. Maka saya bisa, yang pertama tadi, bisa masuk kategori tidak ada progres. Yang kedua tadi bisa masuk dan bisa saya curigai siapa yang bikin ini. Bagus memang, banyak progresnya. Tapi kenapa tidak bisa kamu jawab siapa yang coding? Paham? Paham. Kali Bu. Jadi kurang lebih nanti satu kelompok itu 20 menit lah. Misalnya satu masing-masing orang itu cuma 5 menitan. Ya, saya bakal tanya ini siapa yang ngoding, ini artinya ini. Dan tidak mungkin deh kamu ngoding kalau tidak pernah kamu lewati. Itu 7 modul. Tidak pasti bakal kamu mengerti, Ji. Apa itu dibilang ini? Kenapa di sini text view underscore ini? Apa artinya di sini? Ini codingannya apa nih kamu panggil? Ini intent apa? Kayak gitu-gitu. Kayak apa yang kamu ketikkan. Dan apa yang sudah saya jelaskan. Ada di modul, pada saat saya menjelaskan langsung di kelas. Tidak pernah juga saya tinggalkan tanpa penjelasan tuh. Iya, Bu. Bahkan materi Android Life Cycle yang kemarin saya sempat tidak masuk, saya bahas enggak minggu lalu. Bahas. Jadi tugasku sudah selesai, selanjutnya saya mau lihat apakah cara pengajaran saya kemarin itu kamu mengerti atau masih kurang, kalau masih kurang di mananya. Salah satunya saya bakal tahu melalui bagaimana cara kamu menjawab ujian lisan pekan depan. Paham? Paham, Bu. Ibu. Ujian lisan akan dilaksanakan pekan depan di hari Rabu jam 1 sampai jam 14.30 ya. 14.30. Namun itu bisa mungkin menjadi lebih lama kalau saya sendiri. Tapi saya akan usahakan, kalaupun saya dibantu sama Aslab, saya akan pastikan indikatornya sama. Ya. Saya akan briefing agar bisa tidak terlalu lama. Gitu loh. Jangan sampai ada yang selesai media 20 menit, jam 1:30 pulang nih, sedangkan ada yang satu kelompok ngantri, jangan sampai jam 5 boleh pulang. Ya, saya akan kondisikan dulu waktunya dan cari teknis terbaik biar paling lama selesai jam 3:30. Dan semua kelompok sudah selesai. Clear ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, silakan diteruskan ke teman-temannya yang belum jelas. Tapi kayaknya ada semuanya perwakilan kelompok di sini. Iya, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apapun itu. Ada yang mau tanyakan SRS? Tidak, Ji. Namanya jawab gitu SRS-mu. Meskipun mengajar juga RPL. Apa?
Besok juga UTS RPL enggak sih? Bu? Kuis. Kuis. Oke. Intinya tes ada software requirement specification, ada SDLC, software development, ada dibilang waterfall. Harusnya anak PTI kami itu yang paling paham itu SDLC. Kenapa? Ada RPL, ada tong ada SI, ATSI. Nah itu tonji materinya. Harusnya tutup mata mau tuh menjawab. Di luar kepala itu saya di luar kepala tidak bisa aku jawab. Oke, apalagi kamu tanya? Apalagi mata kuliahmu? Tapi jangan kau kasih ke mata kuliah yang berbau kependidikan. Lebih jago jadi deh kalau itu, karena bukan bidangku. Dan tidak berani Kak ngomong banyak kalau bukan bidangku. Yang masalah apa sih kalau mata kuliah kependidikanmu sekarang apa? Strategi mengajar apa? Evaluasi pembelajaran. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Langsung minta ke ahlinya. Jangan sampai saya kasih sesat kok. Tapi kalau berbau hitung-hitungan, RPL, coding-codingan, ayo. Nah, sebenarnya saya harap ini yang tidak berbicara, saya harap sambil kita pahami, ya,